Semua kesuksesan adalah hasil kerja keras. Kadang ada yang memilih jalan pintas, jalan gelap dengan kekuatan yang tak tampak oleh mata biasa. Mereka bahkan rela melakukan persekutuan dengan makhluk gaib demi kekayaan yang tak wajar. Mas Wiryo yang sekarang ada di depan aku bukan Mas Wiryo yang aku kenal. Kalau semua ini karena uang, kalian salah jalan. Nih, kamu ambil uangnya. Nanti kalau kurang, kamu minta lagi, Kak. Wiryo jangan, Wiryo. Wiryo jangan, dia bukan target kamu, dia ada kamu, lepasin Wiryo. Kamu nggak tahu kan arti pengorbanan? Justru kakak kamu yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sementara kamu apa? Sejak ayah saya meninggal dunia, waktu saya masih SD, saya terpaksa jadi tulang punggung keluarga saya, Mbak. Jadi Mbak yang menghidupi ibu Mbak dan juga saudara-saudara Mbak yang lain ya? Iya, Mbak. Ibu dan kakak saya. Dari kecil, saya sudah berusaha cari uang sendiri untuk kebutuhan mereka, Mbak. Makanya waktu saya di PHK, ibu saya marah banget, Mbak. Jadi ini kamu tuh dipecat? Hah? Ya ampun Wulan, kamu tuh nggak becus banget sih kerjanya. Terus kita mau makan apa kalau kamu nggak kerja? Wah. Aku udah berusaha, Bu. Memang ada pengurangan karyawan. Aku cuma... Kamu ini kenapa sih kejar-kejar setan? Bu, Lan, aku mau dibunuh. Kamu ini apa-apaan sih? Mas, jelasin pelan-pelan. Siapa yang mau bunuh kamu? Woi, Wiryo, keluar lo! Keluar lo, Wiryo! Gua tahu lo yang dalam. Dalam hitungan ketiga, kalau lo gak keluar juga, gua dobrakin pintu. Woi, keluar! Mas, kamu utang lagi? Aku harus sembunyi, aku harus sembunyi. Itu beneran kakak kamu tak lagi? Hah? Aku nggak tahu, Bu. Tapi kalau bener, ini bisa gawat. Pasti yang ngejar ini preman. Kamu urus, ya. Ibu urus kakak kamu. Udah sana cepetan. Kalian siapa? Ada apa teriak-teriak di rumah saya? Kita nyari si Wiryo. Si Wiryo ada di dalam kan? Enggak. Mas Wiryo nggak ada dalam rumah. Lu jangan bohong ya. Si Wiryo itu ngutang sama bos gua. Dan hari ini juga dia harus bayar. Utang apa? Pinjaman cepat. Dia ngutang buat modal judi. Sama buat tipu-tipu. Sekarang dia ngilang, nggak tanggung jawab. Tapi ini rumah orang tua saya. Kalian nggak bisa masuk. Kalau si Wiryo nggak keluar, kita yang akan masuk ke dalam. Ingat, Lu minggir ya. Ingat. Woi Wiryo, keluar. Jangan masuk! Apa? Ha? Minggir! Minggir! Woi keluar. Wiryo! Keluar, Wiryo! Udah! Keluar! Sumpah Bang, gua gak punya uang lagi Bang. Bohong lu. Udah, jangan, Bang. Jangan. Kalian nggak dengar? Dia udah bilang kan gak punya apa-apa. Gak bisa, dia harus bayar utang-utangnya. Kalau lu nggak mau lunasin, lu bayar pakai darah lu. Pegang bro. Ini ambil uang pesangon saya. Asal kalian pergi dari sini. Aja lu nyuruh-nyuruh pergi. Apa-apaan nih ya? Uang segini tuh gak cukup. Hah? Utang dia banyak. Nanti saya yang bayar. Tunggu dulu. Gua tunggu dalam 1 minggu. Kalau nggak dilunasin, habisin. Keluar. Ya. Jangan lupa lu. Apaan sih kamu? Memangnya hutang kakaknya Mbak tuh gede ya Mbak?
Iya Mbak, gede banget. Totalnya 55 juta Mbak, lebih. Hah? 55 juta lebih? Mbak, itu sih gede banget. Memangnya tuh hutangnya tuh bekas dari apa? Katanya sih buat main judi Mbak. Tapi kakak saya juga sempat buka bisnis, cuma gagal. Terus bagaimana Mbak? Dari mana bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk nutupin hutang kakak kamu? Apa maksud ibu? Minta ke yang lain. Maksudnya siapa? Cepetan. Lah, ibu mau kemana? Ibu mau ngobatin kakak kamu. Tapi kok buru-buru banget sih Bu? Tadi bukannya ibu... Udah kamu nggak usah banyak nanya. Ya, ini urusan ibu sama kakak kamu. Sekarang kamu jaga rumah, beres-beres. Cepetan. Kita mau kemana nih, Bu? Tempat apa ini, Bu? Gak usah bawel. Kamu pingin kaya nggak? Ah, pingin banyak duit nggak? Bu, tapi nih, Bu. Udah kamu diam, nurut aja sama ibu. Aku harus mencari mereka. Siapa kamu? Tunjukin wujudmu. Bu, siapa itu, Bu? Mbak tahu nggak tapi ibu Mbak itu bawa kakak Mbak kemana? Saya nggak tahu Mbak. Tapi setelah itu kampung kami mulai nggak aman Mbak. Kami diteror kolor hijau Mbak.
Sejak itu, kampung saya jadi nggak aman, Mbak. Semuanya berubah. Banyak warga yang takut keluar rumah. Bahkan ada warga yang ngungsi di rumah saudaranya, Mbak. Mbak, tapi apakah ada warga yang melihat sosok kolor hijau itu? Ada, Mbak. Malam itu katanya ada yang ngelihat kolor hijau nggak pakai baju. Badannya penuh bulu, ya kayak manusia biasa, Mbak. Nah, terus mereka melihat si kolor hijau itu tuh lagi ngapain, Mbak? Lagi nyerang warga, Mbak. Astaga. Saat itu ada ibu-ibu yang nyaris jadi korban, Mbak. Tapi untungnya ada warga yang datang, Mbak. Kolor hijau itu langsung kabur. Tapi apakah warga yakin bahwa itu bukan manusia? Gak ada manusia yang bisa ngilang secepat itu, Mbak. Dia mengacak-acak semuanya. Saya pikir dia mau bunuh saya. Saya lihat sendiri tadi malam. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu kolor hijau. Badannya hitam semua. Dan lagi dia bisa nembus tembok. Nembus tembok? Kalau benar itu kolor hijau, berarti kita dalam bahaya semua. Bukan hanya maling, tapi dia itu sering menyerang daun muda. Kita nggak bisa tinggal diam. Nanti malam kita ronda. Kumpulin laki-laki. Ya, betul. Aku setuju itu. Tapi kita harus punya jimat pelindung. Kayak orang tua kita dulu, pakai bambu kuning sama daun kelor. Itu buat menahan makhluk seperti itu. Di belakang rumah saya ada tuh banyak daun kelor. Nanti sore kita bisa ambil. Ya, nanti sore saya cari bambu kuningnya. Kita bagiin ke warga-warga ya. Apa itu? Udahlah, aku pulang aja. Banyak juga laporan warga ya? Iya, Pir. Banyak, Pir. Proses tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak Emil, Pak Dika. iya. Bambu kuning sama daun kelor sudah saya sebar ke rumah warga ya. Wah, cakep tuh, Bang. Cakep. Malam ini kita ngeronda, bagi 2 kelompok. Setuju? Setuju. Ayo. Balik. Itu bawa itu. Dik. Seter. Sebentar. Bawa udah. Yuk. Yuk. Kalau ketemu kolor hijau, lu mau ngapain dia? Kalau ketemu kita bantai aja. Udah ngerasain banget tuh si kolor hijau. Bener ya? Serius ya? Serius. Jangan kabur loh, awas ya. Ya, kasihan para warga, habis hartanya.
digondol sama kolor hijau. Kamu hebat ya, berani juga. Tapi gue kayaknya takut. Kita harus berani lah buat kebenaran. Ada yang teriak, lu denger gak? Iya denger. Suaranya kayak dari rumah Bu Marni nih. Ayo kita cek ke sana. Wih, cek. Kolor hijau! Kolor hijau! Fironi kemana sih? Belum datang juga. Mudah-mudahan dia nggak ada apa-apa. Aduh! Banget! Pak, tolong Pak, dia udah ngambil perhiasan saya, Pak. Ayo kita tangkap! Ayo kita tangkap! Aduh, Banget lagi. perhiasan saya diambil semua, Pak. Habis? Habis, Pak. Maaf ya, kuat banget kolor hijaunya tadi. Terus perhiasan saya gimana, Pak? Yuyun sabar aja nih, sabar ya. Nanti beli lagi kalau ada rezeki. Wiryo, kemana aja sih kamu? Jangan ketangkep warga. Suara siapa itu di luar? Kayak ada yang ngobrol di teras. Jangan-jangan maling. Udah yuk cepetan masuk. Tawan orang. Ayo dong cepetan, kalau jalan lama banget. Aduh Bu, aku nggak bisa jalan cepat Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Malam-malam bikin kaget aja. Kalau ibu jantungan gimana? Ibu ngobrol sama siapa di situ? Tadi ibu tuh ngobrol sama warga di teras. Mereka lagi ronda biasalah nanya-nanya keamanan. Udah sana masuk. Udah malam. Tidur sana. Udah cepetan, Bulan. Cepetan, sana masuk. Gak biasanya Mbak, ibu saya keluar tengah malam. Saya khawatir, saya takut ibu kenapa-napa Mbak. Apalagi kan di kampung saya lagi rame Mbak soal kolor hijau itu. Iyalah Mbak, pasti anak manapun juga pasti khawatir. Tapi ibu kamu tuh nggak bilang dia mau pergi kemana. Saya nggak tahu Mbak, ibu nggak bilang. Saya nggak tahu ibu kemana, malam-malam banget Mbak. Aduh Mbak, terus habis itu gimana? Besoknya, ibu sama kakak saya pulang ke rumah, bawa belanjaan banyak banget Mbak. Padahal saat itu kita lagi susah Mbak, kita nggak punya uang. Kamu langsung pakai ini, kamu ganteng dong. dengan pakai ini. Belanjanya kok banyak banget? Apa jangan-jangan Mas ngutang lagi ya?
Maksud kamu apa? Kami utang gitu. Dasar ya, otaknya orang miskin itu utang. Ya, aku cuman khawatir, Mas. Apa Mas lupa kemarin Mas hampir dibunuh gara-gara belum bayar utang? Kamu pikir ibu ini nggak mampu bayarin utang mas kamu? Hah? Udah deh, kamu tuh nggak usah ngurusin urusan orang. Aku cuman takut kejadian kemarin terulang lagi, Mas. Lan, kamu nggak usah ngurusin mas kamu. Urus diri kamu sendiri, ya? Ayolah, nyapu. Yuk. Pakai ini. Bagus nih Bu. Terus uang untuk bisa belanja sebanyak itu tuh dapat dari mana? Saya curiga, Mbak. Dan saat itu, firasat saya bener-bener gak enak, Mbak. Gak enak kayak gimana maksudnya, Mbak? Ya saya mulai mikir yang aneh-aneh, Mbak. Saya curiga kalau kolor hijau yang selama ini diburu warga itu, jangan-jangan itu kakak saya sendiri, Mbak. Hah? Kolor hijau? Kakak kamu? Tapi apa membuat kamu bisa curiga seperti itu, Mbak? Karena dia berubah, Mbak. Bener-bener berubah. Yang dulunya lemah, sekarang malah jadi kayak bukan manusia biasa, Mbak. Preman-preman yang sempet mau bunuh dia, itu dihajar balik Mbak sendirian. Dan preman itu kalah. Dan kamu lihat sendiri kejadian ini, Mbak? Iya, Mbak. Tapi Mbak, artinya kamu sekarang meyakini bahwa kolor hijau itu adalah kakak kamu sendiri? Saya nggak mau nuduh, Mbak. Tapi firasat saya bilang begitu. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Apa sih? Mikir kamu? Jangan, Mas! Mereka bisa mati. Kalau mereka kenapa-napa, Mas bisa dipenjara. Mas, ini kenapa sih? Ini bukan seperti Mas Wiryo yang aku kenal. Minggir kamu! Kamu ini apa-apaan sih? Gak usah ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiryo hampir bunuh orang, Bu. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah kamu diem aja, gak usah ikut campur. Kamu kan gak tahu tentang mereka. Apaan sih? Hah? Kamu tuh siapa? Hah? Kamu tuh siapa nyuruh-nyuruh aku berhenti? Ini urusan aku. Urusan kamu. Mukulin orang di depan rumah itu urusan kamu. Aku ini laki-laki, kepala keluarga. Aku gak perlu minta izin siapapun untuk melindungi diri aku sendiri. Melindungi diri emang boleh, Mas. Tapi yang kamu lakuin ini bukan ngebela diri. Ini tuh kekerasan. Udah, cukup. Kamu gak usah sok tahu tentang kebaikan. Kita seperti ini itu untuk bertahan hidup. Ngerti kamu? Aku nggak tahu lagi sekarang. Aku nggak tahu siapa kamu. Yang jelas, orang yang sekarang berdiri di depan aku bukan Mas Wiryo yang aku kenal. Kalau semua ini karena uang, kalian salah jalan. Karena semua ini ngerubah Mas Wiryo jadi orang yang jahat. Yang aku sendiri takut.
Waktu itu saya mulai mikir, Mbak. Kayaknya yang saya hadapi itu bukan cuma soal keserakahan biasa. Waktu itu saya mulai merasa aneh. Aneh bagaimana, Mbak? Ya aneh aja, Mbak. Bu, tehnya diminum dulu. Rencananya besok aku mau ngelamar kerja di 2 tempat. Siapa tahu dapat. Apain sih? Ngelamar kerja segala. Gak usah kerja. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Aku kan tetap harus cari kerja. Perempuan itu bagusnya ada di rumah. Nyapu, nyuci, ngepel, gosok. Kerjain aja pekerjaan rumah. Dapat gaji juga nggak seberapa. Udah, nggak usah kerja. Aku cuma pengen punya uang sendiri, Bu. Biar bisa bantu keluarga. Aku nggak mau ngebebanin Ibu. Mbak Antu, kamu mau bantu apa? Paling gaji kamu itu sebulan hanya cukup buat beli sabun cuci. Kamu ambil uangnya, nanti kalau kurang, kamu minta lagi, Kak. Bilangnya mau kerja. Nggak taunya mengutin duit tuh. Nggak jelas adek kamu tuh. Lebih baik aku pungutin uang dari lantai daripada harus hidup dari uang yang bau amis darah dan dosa. Serah kamu lah. Capek, pusing Ibu. Dari cara dia bicara, cara dia jalan, bahkan cara netep ke saya aja tuh beda, Mbak. Kayak ke orang asing. Dan saya tuh mulai banget yakin kalau kakak saya itu pakai pesugihan kolor hijau. Iya, Mbak, tapi kan perubahan sikap itu bukan sebuah bukti yang kuat. Atau Mbak punya bukti lain? Bukti konkret yang menunjukkan bahwa ternyata kolor hijau itu benar adalah kakak kamu. Saya emang gak punya bukti nyata, Mbak. Tapi malam itu... Kenapa, Mbak? Kenapa? Apa yang terjadi malam itu, Mbak? Mudah-mudahan keterima ya, Lan. Amin. Kamu hati-hati di jalannya ya. Kamu juga ya? Mas Wiryo. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Bulan. Tiara, Tiara. Syukur kamu gak kenapa-napa, Tiara. Waktu saya lihat sendiri, mata itu meski merah, tapi saya yakin kalau mata itu mata kakak saya, Mbak. Mbak yakin itu adalah kakak Mbak sendiri? Waktu kita ketemu, rasa takut itu berubah jadi rasa sakit, Mbak. Karena yang berdiri di depan saya ini bukan orang asing, tapi kakak saya, Mbak. Tunggu, Mbak. Saya bingung nih, saya kurang paham. Jadi kolor hijau itu bukan makhluk jadi-jadian? Bukan, Mbak. Dia manusia, tapi hatinya yang berubah. Lalu, Mbak, ibu kamu, apakah dia tahu mengenai hal ini? Tahu, Mbak, karena ini semua adalah ulah ibu. Hah? Jadi ibu kamu yang menyeret kakak kamu menjadi kolor hijau? Iya, Mbak. Ibu bilang hidup miskin itu dosa. Kita harus melawan nasib. Tapi nyatanya apa? Dia pilih jalan pintas, jalan yang gelap. Dia nyuruh kakak untuk melakukan itu. Katanya demi keluarga. Tapi nyatanya apa, Mbak? Keluarga kami hancur. Ibu, aku udah tahu siapa kolor hijau itu sebenarnya. Itu Mas Wiryo, Bu.
pikir kamu nggak tahu. Jadi ibu udah tahu. Terus kenapa ibu diem aja? Justru ibu yang sudah jadikan kakak kamu itu kolor hijau. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Kamu nggak tahu kan arti pengorbanan? Tahu. Tapi kakak kamu tahu. Dia paham. Justru kakak kamu yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sementara kamu apa? Nangis. Nangis terus. Wiryo jangan, Wiryo. Wiryo jangan, dia bukan target kamu, dia ada kamu, lepasin, Wiryo. Wiryo lepasin. Kamu ingat ya, jangan pernah ganggu lagi. Kalau kamu ganggu sekali lagi, tangan ibu yang akan membuat kamu menderita. Paham? Saat itu saya coba ngikutin ibu dan kakak saya, Bu. Tapi entah kenapa saya malah kehilangan jejak mereka. Jalannya sepi, gelap, dan hawanya aneh. Ngapain kerja jadi pembantu seperti ini? Kamu jangan bikin malu keluarga ya. Aku nggak malu kerja halal, Bu. Nggak malu? Kurang ajar. Lawan sama orang tua sini kamu. Perempuan itu kerjanya di rumah, bukan ngurusin rumah orang, ngurusin rumah orang. Perempuan itu bukan di bawah tunjuk orang yang menindasnya, Bu. Ngelawan sama ibu. Berani kamu ngelawan sama ibu? Kamu jangan bikin malu ya. Sini kamu, pergi. Kita pulang. Ibu. Ya Allah. Tolong sadarkan ibu. Sadarkan Mas Wiryo. Aku nggak tahu lagi harus ngapain. Ibu. Ibu. Jangan. Ibu. Jangan. Jangan aku. Ibu, kenapa ibu? Jangan. Ibu, jangan. Ibu tadi, dia mau minta darah saya, ibu takut. Ibu butuh pertolongan, Bu. Aku nggak mau ibu kenapa-napa. Ibu, kita ke klinik ya, Bu ya. Ibu. Saya bawa ibu ke klinik malam itu juga. Tapi dokter cuma geleng kepala. Terus dokter bilang apa? Dokter bilang gak ada virus, gak ada infeksi di perut ibu. Semua hasil tes normal, tapi ibu masih tetap aja teriak menggigil.
Jadi nggak ada satupun yang bisa menyebabkan alasan kenapa ibu kamu seperti itu. Suster aja takut, Mbak. Perawat aja takut, katanya ibu kayak kesurupan. Tapi bukan. Dan kamu yakin bahwa penyakit ini bukan penyakit biasa? Saya yakin ini peringatan dari Allah untuk ibu, Mbak. Ibu, makan buburnya ya, Bu. Kamu pikir ibu sakit seperti ini karena dosa ibu? Aku nggak ngomong kayak gitu, Bu. Mungkin Allah udah kasih tanda dengan semua ini. Ada yang makan dari dalam. Sakit banget, sakit. Sabar, Bu. Ibu. Sakit. Ibu harus tobat, Bu. Hentikan semua ini, Bu. Sakit. Ibu. Sakit. Sabar, Bu, sabar. Dia marah. Gagal hubungan. Ibu. Dia marah. Dia marah. Tobat, Ibu. Ibu takut. Siapa, Ibu? Siapa? Kolor hijau. Tiara. Ibu tobat, Ibu. Belum terlambat, Bu. Sekarang kita nggak bisa tinggal diam aja. Setiap malam ada aja yang jadi korban. Pokoknya malam ini kita harus tangkap dan habisi dia. Iya benar tuh. Tiap malam selalu ada suara jeritan perempuan, maling, rumah kebobolan. Tapi nggak ada yang ngaku. Sekarang mau udah jelas, itu bukan perbuatan makhluk halus, tapi perbuatan manusia. Ya betul. Istri saya menangis, Pak. Aduh, ini mah gak bisa dibiarin. Kita harus bertindak. Ya betul, kita harus bertindak. Malam ini ronda kita bagi dua ya. Bang Emil sama Japir ke arah sana, saya sama Dika ke arah sini. Nanti kita sergap dari dua arah. Kalau ketemu, langsung bunuh aja, Bang. Jangan dikasih ampun. Apaan tuh? Coba cek Bang Emil. Cek Bang Emil. Dika cek. Woi, siapa tuh? Kok nggak ada ya Bang Emil ya? Jangan-jangan ada yang ngomongin kita. Bisa jadi itu kolor hijau. Waduh, kolor hijau. Kolor hijau! Awas, kolor hijau! Kolor hijau, awas! Nih, kamu ambil uangnya. Nanti kalau kurang, kamu minta lagi kamu. Pokoknya malam ini kita harus tangkap dan habisi dia. Langsung bunuh aja, Bang. Jangan dikasih ampun. Wiryo jangan, Wiryo. Dia bukan target kamu, dia ada kamu, lepasin, Wiryo. Kak, kamu harus berhenti.
jangan nambah dosa lagi. Wiryo, Mas Wiryo. Mas, warga udah tahu semuanya, Mas. Mereka bawa penangkal. Mereka siap tangkap kolor hijau. Udah tahu itu kamu kan? Tolong hentikan semua ini, Mas. Ya, biarin mereka nyari. Uang itu lebih penting daripada nyawa mereka. Ngerti kamu? Kamu ini kenapa, Mas? Kamu bukan Mas Wiryo yang aku kenal dulu. Mas Wiryo itu nggak kayak gini. Yang dulu udah mati. Sekarang aku hidup karena uang. Uang yang udah hidupin kita. Kamu tuh nggak ngerti soal apa-apa. Kenapa kamu harus jadi binatang untuk cari makan, Mas? Hah? Kamu pikir kamu itu pahlawan? Kamu lupa? Hah? Aku yang udah nyelamatin rumah ini. Aku yang udah ngelindungin ibu. Kamu itu cuma numpang. Aku nggak numpang di rumah ini. Aku bertahan di rumah ini karena aku masih nganggap kamu sebagai kakak aku, Mas. Udah, Mas Wiryo, aku mohon kamu pergi sekarang juga. Warga udah mulai datang, Mas. Hentikan semua ini, Mas Wiryo. Kalau mereka ngajak perang, aku siap. Mas, jangan, Mas. Mas Wiryo, jangan. Mas, jangan. Kalau kamu pergi, jangan pernah balik lagi, Mas. Ada apaan tuh? Mas Wiryo, aku mohon hentikan semua ini, Mas. Jangan terus ini semua. Aku mohon, hentikan semua ini. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku nggak mau kamu nyakitin orang terus. Maafin aku, Mas. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Wiryo. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Mas Wiryo ini. Ternyata sama ini Wiryo yang jadi kolor hijau. Iya.
semua ini karena dosa kita. Kita membiarkan iblis masuk ke rumah ini. Ibu, aku gak minta banyak, Bu. Aku cuma minta ibu kembali seperti dulu. Seperti ibu yang aku kenal. Allah masih sayang sama ibu. Dong saya ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiryo hampir membunuh orang. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah kamu diam aja, gak usah ikut campur. Aku udah tahu siapa Kolor Ijo itu sebenarnya. Ibu pikir kamu gak tahu. Jadi ibu udah tahu. Terus kenapa ibu diam aja? Justru ibu yang sudah jadikan kakak kamu itu Kolor Ijo. Bagus ya. Bu minta maaf dah. Allah masih sayang sama ibu. Ibu masih bisa berubah, Bu. Masih bisa minta ampun sama Allah. Ampun ya Amba, ya salah sama kamu, Ibu minta maaf. Ya, Mbak Wulan, seandainya waktu bisa diputar, apa yang akan Mbak lakukan beda? Apa yang Mbak inginkan dari kejadian ini? Saya cuma pengen mereka nggak kenal sama kekuatan mistis itu, Mbak. Nggak pernah tahu caranya dapat uang yang harus dibayar dengan nyawa. Dan apakah Mbak sudah memaafkan mereka? Sudah, Mbak. Karena luka itu bisa sembuh kalau kita berhenti untuk membenci. Saya sangat kagum dengan keteguhan hati kamu, Mbak Wulan. Dan saya doakan supaya kamu sekarang juga lebih bahagia, lebih damai lagi. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia hadir di sini dan membagikan kisahnya. Pemirsa, terkadang hidup membawa kita ke jalan yang gelap. Dan seberapa dalam luka yang dihasilkan, terkadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita tidak hanya saja menyelamatkan orang lain, namun sesungguhnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Wulan yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulya, untuk pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.